Mungkin saya ke Mas Willy Aditya dulu. Mas Willy, apakah jangan-jangan jikalau Partai Nasdem diundang ke istana dalam pertemuan ini, justru malah nanti dianggapnya ini merupakan intervensi. Nanti yang ngambek PKS lagi, bagaimana Mas Willy? Enggak lah. Takut ditarik-tarik gitu ya. Kami dengan Pak Karena isunya kan begitu. Nasdem, PKS, Demokrat itu kan koalisi yang datang dengan kesadaran penuh bahwasanya Anies adalah figur yang benar-benar layak memimpin Republik ini. Jadi tidak ada kecil hati, yang itu clear. Tapi yang harus kita lihat juga kami juga sadar juga mungkin tadi yang dibilang oleh Om Masinton, jangan-jangan Pak Jokowi karena di sana ada Bu Mega nggak nyaman kalau ada Nasdem, loh kok ini Pak Jokowi nggak jadi dukung Pak Ganjar gitu ya, atau nanti Pak Prabowo merasa di-prank lagi gitu ya. Nah, kami ini orang yang sadar diri, tahu diri aja. Jadi mencoba untuk kemudian menempatkan diri. Itulah teman yang baik itu seperti itu ya, tahu diri. Jadi kalau sudah tidak dibutuhkan, nanti kami juga akan bersikap ya. Jadi kewarasan seperti ini yang harus kita pelihara secara bersama-sama. Kita tahu bahwasanya Pak Jokowi dalam posisi yang bagaimana gitu kan. Karena Pak Jokowi bagaimanapun saat deklarasi Mas Ganjar itu ditegaskan juga sama Bu Mega sebagai petugas partai yang akan dilanjutkan oleh Mas Ganjar gitu. Nah, konteks seperti ini, kompleksitas seperti ini kan harus kita pahami satu dan lainnya. Tapi bagaimanapun kami tetap memiliki standing point, bahwasanya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini adalah babynya Partai Nasdem ya, yang dari awal Pak Jokowi harus kita ingatkan bahwasanya banyak orang datang sini berganti. Ingat bahwasanya sekarang memang yang Mas Willy masih ramai. Mas Willy. Nasdem aja yang menemani Pak Jokowi kalau ditahan Mas Willy. Presiden. Bapak-bapak, karena sebenarnya kan ada anggapan kalau politik itu kan abu-abu ya. Saya tantang untuk hitam putih. Kalau saran dari PKS dengan Jokowi yang sudah jaga jarak, apa bagusnya keluar saja dari koalisi Partai Nasdem? Bagaimana? Lagi-lagi itu monggo. Nyamannya Partai Nasdem yang jelas. Kami di Koalisi Perubahan dan Perbaikan dengan Nasdem, dengan Demokrat solid mendukung Mas Anies Baswedan. Dan kalau boleh saran buat Pak Jokowi, mumpung Nasdem masih koalisi, undang aja. PKS tidak akan. Nggak apa-apa ya, nggak intervensi. Iya bagus malah. Tuh tanda. Jadi gini, biasakan kita boleh berkompetisi saat yang bersama bisa berkooperasi gitu loh. Karena kayak Samsung sama Apple itu kan berantem di brand, tapi supply-nya screen-nya Apple itu dari Samsung, jadi biasa aja gitu loh. Justru ketika mungkin diundang Pak Mardhani, Kenapa, karena Bang ini Rai? adalah blok politik. Nah, Nasdem sudah nggak lagi masuk blok politiknya kalau Pak di Jokowi. situ catatannya berarti bab etika, Nah, catatan besar. Pertemuan ini seakan-akan membuat ada dua blokade politik di sini. Bagaimana ini Bang? Apakah jadi sekalian sajalah ada kurang satu partai dalam koalisi, tapi tidak menguntungkan untuk PDIP pastinya. Bang, bagaimana? Dalam politik itu ya biasa, masing-masing punya mitra kerjasama. Ya, kalau tadi dibahasakan sama Bung Rai tadi itu sebagai sebuah blok, ya itu ya biasa aja. Nah sekarang kan kan jelas gamblang yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kami sedang berbicara ke depan. Iya kan. Nah kalau dalam jadi pertemuannya fix untuk Pilpres begitu. Iya, dalam konteks pemerintahan, mungkin aja karena Nasdem masih sebagai salah satu partai pendukung di dalam elemen pemerintahan, dalam tugas-tugas pemerintahan, ya mungkin aja akan diundang Pak Jokowi nanti. Tetapi ketika ini bicara tentang blok politik, kontestasi politik 2024, yang mana teman-teman Nasdem sudah lebih awal memiliki koalisinya sendiri gitu ya. Jadi kan kita bisa melihat umpama dalam apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, dia bicara tentang ke depan. Dia bicara ke depan bersama dengan blok politik. Mas Owi agak lain Bang Masinton di sini. Dari Bang Masinton mengatakan pertemuan di istana itu jelas, tegas, bukan soal koalisi, memang soal pandangan ke depan. Bagaimana Mas Owi? Ke depan terkait dengan ancaman resesi global, terkait dengan bonus ke depan Indonesia Emas 2045. Itu tahun 2038 ada 13 tahun ke depan puncaknya bonus demografi. Nah, kalau kemudian di dalamnya ada menyinggung-nyinggung soal pemilu 2024,
ya tidak bisa dipungkiri wong yang datang ketua umum partai gitu. Nah, selanjutnya kalau kemudian Pak Jokowi bilang Nasdem tidak diundang, itu kan dalam konteks Pak Jokowi menghormati pilihan politik Nasdem. Nah, dan itu kan semua kembali kepada teman-teman di Nasdem, Pak Willy dan kawan-kawan. Apakah akan posisi seperti ini ataukah ada posisi lainnya, silakan, itu haknya dari kawan-kawan dari Nasdem. Tapi semuanya saya sepakat bahwa masuk kepada pemilu 2024 nanti, kontestasi itu ya biasa aja, alamiah saja. Demokrasi itu berjalan apa adanya itu. Soal kalah dan menang itu hal biasa dalam politik gitu. Toh pada akhirnya juga jadi satu juga yang kalah dalam pilpres itu kan gabung juga gitu. Jadi di Indonesia ini pola demokrasi yang unik gitu, pola demokrasi yang unik. Kita di parlemen itu dengan Pak Mardhani kita berkoalisi di parlemen, dengan Pak Mardhani itu kita di parlemen berkoalisi gitu kan. Meskipun di pemerintahannya tidak gitu. Ya, itulah keunikan politik di Indonesia. Iya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan bahas sebenarnya dengan judul saya bahwa saat ini Presiden Jokowi dianggap sebagai jaga jarak karena ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi untuk 2024 adalah kingmaker presiden yang nanti akan meneruskan legacy. Sebenarnya presiden yang masih menjabat boleh nggak ya menjadi kingmaker sesaat lagi atau cawe-cawean?